Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setiap kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bacalah teks berikut dengan saksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Selain kata tanya, kita juga dapat mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting yang terkait dengan teks. Kata-kata penting tersebut ada yang sudah kamu ketahui atau belum ketahui maknanya. Jika ada kata yang belum tahu maknanya, kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut kosakata beserta maknanya yang terkait dengan teks tersebut. Selanjutnya, menandai informasi pada teks yang dibaca kemudian menceritakannya. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Langkah-langkah menandai informasi dari teks. Pertama, bacalah teks dengan saksama. Kedua, berilah tanda informasi-informasi penting pada teks. Kamu juga dapat menandai ide pokoknya. Ketiga, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan beserta jawabannya terkait dengan teks. Yang keempat, informasi yang sudah diperoleh dapat ditulis pada kertas terpisah yang nantinya akan diceritakan kepada orang lain. Tanggung jawab terhadap masalah sampah. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung sesuatu hal. Contoh perilaku tidak menjaga kebersihan dan akibatnya. Contoh yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan. Akibat yang ditimbulkan dengan membuang sampah sembarangan yaitu aliran sungai dan selokan menjadi tersumbat. Contoh tidak menjaga kebersihan lainnya yaitu membiarkan tumpukan sampah di pinggir jalan. Akibatnya yaitu menimbulkan bau tidak sedap dan mencemari lingkungan. Dengan bertanggung jawab terhadap masalah sampah,
kita dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan. Di sini terlihat sampah sedang menumpuk. Sampah yang menumpuk harus kita bersihkan dengan rasa penuh tanggung jawab. Masyarakat harus sadar akan kewajibannya dalam menjaga kebersihan lingkungan. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Contoh hasil dari sikap tanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan di masyarakat. Yang pertama, lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Yang kedua, terhindar dari wabah penyakit. Yang ketiga, timbulnya rasa kepedulian antar sesama. Yang keempat, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Cara menjaga kesehatan organ pernapasan. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Pertama, menggunakan masker saat berada di luar lingkungan, khususnya di daerah yang mengalami pencemaran udara. Kedua, berolahraga secara teratur seperti bersepeda, lari, berenang, sepak bola, bola basket, dan lain sebagainya. Ketiga, mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang keempat, beristirahat yang cukup dan tidak tidur waktu larut malam. Kelima, menjaga kebersihan lingkungan. Keenam, menanam pohon di lingkungan sekitar seperti mendirikan ruang terbuka hijau agar udara sekitar terasa sejuk. Yang ketujuh, berobatlah ke dokter jika mengalami gejala gangguan pernapasan. Apa hal yang sudah kamu lakukan untuk menjaga kesehatan organ pernapasan? Ayo, buatlah sebuah jadwal seperti olahraga rutin untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Menghargai kegiatan ekonomi orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita hasilkan sendiri. Keterlibatan orang lain dalam kegiatan ekonomi dapat kita temukan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi. Nelayan berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal produksi. Nelayan menjual hasil ikannya kepada pedagang besar. Pedagang besar ini akan menjual kembali ikan-ikan tersebut ke pedagang kecil. Dalam hal ini, pedagang besar berperan pada kegiatan ekonomi dalam hal distribusi. Dengan demikian, masyarakat dapat mengolah ikan tersebut untuk dikonsumsi. Menghargai peranan setiap individu penting dilakukan oleh setiap anggota masyarakat. Pengertian cerita bergambar. Cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Terdapat beberapa unsur dalam cerita bergambar. Berikut unsur-unsur dalam cerita bergambar: parit, balon kata, ilustrasi, panel. Perhatikan masing-masing perbedaannya. Selain unsur-unsur di atas, ada juga narasi. Narasi berisi keterangan tentang latar tempat, waktu, atau situasi. Berikut adalah contoh narasi dalam cerita bergambar.